Bab 493, membiarkan Hailey tinggal. Hailey berteriak saat dia berlutut di tanah dengan menyedihkan. Kakek, kamu secara pribadi memilihku untuk menjadi cucu menantumu. Anda pasti sangat menyukai saya, itu sebabnya Anda memilih saya dari begitu banyak kandidat. Maafkan aku, kakek. Aku telah mengecewakanmu. Tolong beri saya kesempatan lagi. Aku akan setia pada Jordan. Aku bersumpah. Hailey tidak bodoh. Dia telah memikirkannya dengan cermat. Keluarga Steles adalah keluarga yang sangat kuat, jadi mereka pasti telah melakukan proses seleksi besar untuk memutuskan siapa yang akan menikah dengan keluarga mereka. Faktanya, memang benar bahwa banyak upaya telah dilakukan untuk memilih seorang istri untuk Jordan saat itu. Charleston memandangnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihatnya secara langsung. Sebelumnya, dia hanya melihat foto dan menyadari bahwa dia jauh lebih cantik di kehidupan nyata. Meskipun Hailey telah melahirkan sebelumnya, sosoknya masih sempurna. Charleston berkata, "Nak, kamu salah paham. Bukan aku yang memilihmu menjadi istri Jordan saat itu. Itu saudaranya Jamie." Hailey terkejut. Dia pikir dia dipilih oleh Charleston. Hailey buru-buru berkata, "Jamie memiliki selera yang bagus. Saya mendengar bahwa dia memilih Lauren juga. Lauren dan saya sama-sama luar biasa. Penilaian Jamie pasti tidak akan salah." Lauren terdiam. Dia tidak berharap Hailey memujinya. Pada saat ini, Jesse mendengus. "Hailey, kamu hanya gadis biasa dari keluarga kelas 3. Kamu mungkin cantik, tapi kamu sama sekali tidak layak untuk keluarga Stele kami. Itu adalah keberuntungan terbesarmu bahwa Jordan memutuskan untuk menikahimu. Tapi kamu tidak tahu bagaimana menghargai dia. Anda tidak hanya membuatnya menderita selama 3 tahun terakhir, Anda bahkan mengkhianatinya. Anda menipu saudara saya." Petik 2. Kamu menyakiti saudaraku dan mempermalukan keluarga kita. Beraninya kau datang ke sini hari ini. Kakek, kita harus membalas Jordan dan menghukum wanita jahat ini. Jesse tampak sangat marah, tetapi Charleston mengerutkan kening. Meskipun dia membenci wanita seperti Hailey, dia membiarkan Jordan menikahinya sebagai bagian dari pelatihan karakternya. Charleston mengharapkan hasil akhirnya. Namun, dia tidak berharap Jordan mencintai Hailey begitu dalam sehingga hatinya hancur. Charleston memandang Jordan dan bertanya, "Jordan, beritahu kami bagaimana Anda ingin kami menghukum Hailey sehingga Anda dapat melampiaskan kemarahan Anda." Jordan melirik Hailey, yang sedang berlutut di tanah. Bagaimanapun, mereka telah menjadi suami dan istri selama 3 tahun. Dia tidak ingin terlalu kejam. Jika dia benar-benar ingin menghukumnya, dia pasti sudah melakukannya setelah mendengar rekaman kencannya dengan Tyler. Kenyataannya, ada banyak pria yang membunuh istri mereka karena hal-hal seperti itu. Jordan tidak ingin menjadi pembunuh kejam seperti orang-orang itu. Jika tidak ada lagi cinta, mereka hanya bisa berpisah. Jordan memandang Charleston. "Aku akan mengikuti apapun yang dikatakan kakek." Charleston tahu bahwa Jordan sudah mencuci tangannya dari Hailey. Tidak ada kebutuhan nyata untuk balas dendam. Charleston berkata, "Anda mengkhianati cucu saya karena dia tidak punya uang. Hukuman terbaik untukmu sekarang adalah penyesalan. Anda akan hidup dalam penyesalan selama sisa hidup Anda dan tidak akan pernah bahagia lagi. Hailey, tinggalkan anak itu. Anda bisa pergi." Hailey berteriak histeris, "Tidak, tidak. Kakek, jangan mengusirku. Anda dapat menghukum saya sesuka Anda. Jangan mengusirku, dan jangan biarkan aku berpisah dari anakku. Silahkan." Saat Hailey meratap, dia diam-diam menancapkan kukunya ke tubuh anak itu. Anak itu langsung menangis kesakitan. Hailey buru-buru membujuk anak itu. Saat dia menepuk anak itu, dia berkata, "Sayang, jangan menangis." Kakek berkata bahwa dia hanya bermain-main. "Kakek tidak akan memisahkan kita. Ibu tidak akan pergi. Ibu akan membesarkanmu bersama ayah." Tidak peduli seberapa buruk seorang wanita, melihat seorang ibu dengan anaknya akan memenangkan simpati penonton. Jesse bersikeras, "Kakek, kita tidak bisa membiarkan dia pergi begitu saja. Itu akan membiarkannya pergi terlalu mudah." Petik 2. Karena dia ingin tinggal di sini, mengapa kita tidak membiarkannya menjadi pelayan di kastil Stele? Dia bisa menyirami tanaman, menyapu, dan membersihkan toilet. Hailey adalah wanita sombong yang selalu merasa dirinya dari kelas atas. Jika dia diminta melakukan hal seperti itu, dia pasti akan merasa sangat terhina. Apa? Menjadi pelayan keluarga Stele?
Hailey tercengang. Mimpinya adalah menjadi menantu dari keluarga Stelle. Saat itu, memintanya untuk pergi kencan buta dengan cucu butler Frank sudah merupakan penghinaan baginya. Sekarang, mereka ingin dia membersihkan rumah. Jesse tersenyum. Apa, Anda tidak bersedia? Jika Anda tidak mau, tinggalkan anak itu dan tersesat. Kami tidak akan menghentikanmu. Hailey menggigit bibirnya. Dia merasa sangat terhina. Dia memiliki status tinggi selama 3 tahun ketika dia menikah dengan Jordan. Dia telah dilayani seperti dia masih muda, keturunan kaya. Tapi sekarang, mereka ingin dia melayani Jordan dan Lauren. Untuk berapa lama? Tanya Hailey. Setidaknya sebulan, kata Jesse. Baiklah, aku bersedia. Hailey sebenarnya telah menyetujui permintaan Jesse. Jordan berjalan mendekat dan berkata kepada Hailey, Hailey, pergi. Anda sudah sangat bangga sepanjang hidup Anda. Anda bahkan tidak tahu cara memasak atau mencuci pakaian. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaan pembantu. Hailey memeluk anak itu dengan erat, takut Jordan akan merebutnya. Tidak, aku tidak akan pergi. Ini adalah hukuman saya untuk melakukan sesuatu yang salah. Saya akan merenungkan diri saya bulan ini dan menebus rasa sakit yang saya sebabkan kepada Anda. Jordan, kuharap kau memberiku kesempatan untuk menebusnya. Saya harap Anda dapat melihat bahwa saya benar-benar ingin berubah. Jordan menggelengkan kepalanya. Hailey, tidak masalah jika kamu berubah atau tidak. Sudah selesai di antara kita. Tidak mungkin. Hailey terlibat dalam fantasi. Jordan bahkan tidak tahu bagaimana membagi dirinya antara Lauren dan Victoria sekarang. Dan dia pikir dia bisa bergabung. Jordan lebih memilih adik perempuan Victoria, Emily, daripada memilih Hailey. Butler Frank membawa Hailey berkeliling untuk membiasakan diri dengan tempat dan tugasnya. Charleston memanggil Jesse ke kamarnya. Jesse berjalan di belakangnya dan bertanya sambil tersenyum, Kakek, apakah ada sesuatu yang kamu ingin aku lakukan? Charleston bertanya dengan ekspresi tegas, Jesse, mengapa kamu sengaja menahan Hailey di rumah kami? Jesse segera menjatuhkan senyumnya. Memang, Charleston bisa melihat menembus dirinya. Dia meminta Hailey untuk menjadi pelayan Stelles bukan hanya untuk menghukumnya atau membalaskan dendam Jordan. Motifnya yang sebenarnya adalah untuk menahan Hailey di Kastil Stelle. Jesse berkata dengan serius, saya tidak tahu apakah Butler Frank telah menyebutkannya kepada Anda sebelumnya. Saya merasa bahwa Jordan telah melakukannya dengan sangat buruk dalam uji coba emosional dan karakter. Seorang wanita biasa seperti Hailey berhasil membuatnya kehilangan rasionalitasnya dan melakukan begitu banyak hal impulsif. Bagaimana saya bisa mempercayai Jordan dengan tanggung jawab besar untuk menjaga rahasia keluarga kami? Itulah mengapa saya memilih untuk membiarkan Hailey bertahan. Saya ingin dia berada di sekitar Jordan lagi, untuk terus mengasah karakternya. Bab 494, Ibu Mertua tiba. Biarkan Hailey berada di sekitar Yordania lagi. Charleston mengerutkan kening. Hailey memang kandidat yang paling cocok untuk mengasah karakter Jordan. Uji coba emosional dan karakter Jordan tidak terlalu berhasil. Namun, Hailey sangat menyakiti Jordan. Bukankah terlalu kejam untuk membiarkan dia melihatnya sepanjang waktu? Jesse berkata, Kakek, hanya dengan menanggung pengalaman tak tertahankan semacam ini, seseorang dapat menumbuhkan ketahanan melampaui kebanyakan orang biasa. Sejak kami masih muda, Anda selalu mengajari kami untuk berani menghadapi hal-hal yang orang biasa tidak berani hadapi. Jamie dan Jordan telah menjalani segala macam pelatihan sejak kami masih muda. Setelah kami dewasa, kami pergi ke berbagai belahan dunia untuk berlatih. Kami tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan orang tua kami. Awalnya, saya sangat iri dengan anak-anak biasa. Saya iri karena mereka bisa bersama orang tua mereka setiap hari. Namun, kemudian, setelah saya mengetahui tentang rahasia keluarga kami, saya mengerti niat baik kakek. Kakek, untuk membuat Jordan menjadi penerus yang lebih luar biasa dan lebih matang secara emosional, kita harus kejam padanya. Hanya dengan begitu dia dapat mengambil tanggung jawab besar di masa depan. Petik 2. Charleston menghela nafas. Dia sepertinya tidak bisa membantah Jesse. Mari kita kesampingkan masalah ini untuk saat ini. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Ya, kakek. Pada saat itu, Jordan dan Lauren berpegangan tangan ketika mereka kembali ke kebun buah di luar kastil untuk mengagumi buah-buahan eksotis. Jordan bertanya, sayang, Hailey akan tinggal di kastil juga.
Apakah Anda kesal dengan itu? Petik 2. Lauren menggelengkan kepalanya. Tidak, aku tahu kau tidak mencintainya lagi. Saya tidak khawatir Anda akan diam-diam bertemu dengannya di belakang saya, hehe. Petik 2. Jordan tersenyum. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu padanya. Sayang, jika kamu memiliki pakaian kotor atau apapun yang kamu butuhkan di masa depan, katakan saja padanya untuk melakukannya. Petik 2. Dia selalu merasa lebih unggul darimu dan berpikir dia lebih cantik darimu. Dari apa yang saya tahu tentang dia, jika Anda bisa dengan sengaja membuatnya marah, dia akan mengamuk dengan sendirinya. Lauren memegangi rambutnya dan menundukkan kepalanya untuk menghindari dahan yang terkulai. Dia tersenyum. Aku bukan wanita seperti itu. Selain itu, saya pikir dia masih sangat mencintaimu. Saat dia mengejar Brett, ibuku sangat menyukainya. Saya percaya bahwa itu tidak akan lama sebelum dia mendapatkan persetujuan keluarga kami dan menjadi istri Brett. Sejujurnya, kekayaan dan status keluarga Howard cukup baik untuknya. Jika dia hanya mengejar hal-hal materi, tidak perlu baginya untuk meninggalkan Brett dan mempertaruhkan segalanya hanya untuk datang ke sini untuk menemukanmu. Dia masih menyukaimu. Jordan mengingat apa yang dikatakan Hailey ketika dia bertemu dengannya di konser lagu. Jordan berkomentar, dia memang mencintai uang dan dia masih menyukai saya. Tapi dia datang ke Inggris hanya karena dia seharusnya memiliki apa yang kamu miliki sekarang. Dia merasa ditipu. Lauren mengangguk. Saat itu, teleponnya berdering. Mengambil ponselnya, dia melihat bahwa itu adalah ibunya, Marissa. Halo Bu. Marissa bertanya, Putri, di mana kamu? Apakah kamu bersama Jordan? Lauren menjawab, ya, Jordan dan saya sedang berjalan-jalan di kebun buahnya. Marissa berkata, oh, oke. Katakan pada Jordan untuk mengirim kereta emas keluarganya untuk menjemputku dan beberapa teman di bandara. Lauren tercengang. Bu, kamu di Inggris. Bukankah Jordan menyuruhmu untuk tidak datang? Kenapa tiba-tiba? Marissa berkata dengan marah, anak yang tidak berbakti. Apakah kamu pikir kamu bukan putriku lagi hanya karena kamu menikah dengan Jordan? Beraninya kau berbicara untuknya. Aku tidak bisa datang hanya karena dia tidak mengizinkanku. Sebagai ibumu, apa salahnya aku datang menemui mertua? Jordan bertanya pada Lauren, ibumu. Lauren mengangguk canggung. Maaf, dia telah datang ke Inggris. Jordan tersenyum. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, dia adalah ibumu dan ibu mertuaku. Saya tidak membiarkan dia datang sebelumnya karena saya marah padanya karena memilih suami baru untuk Anda. Karena dia di sini, biarkan dia datang. Ayo, berikan aku teleponnya. Jordan cukup sopan. Meskipun dia tidak berhubungan baik dengan ibu mertuanya, dia tidak bisa terlalu kejam. Jordan mengambil telepon itu. Mama, Marissa terkejut. Ah, Yordania, saya datang ke Inggris untuk mengunjungi Anda. Aku di bandara sekarang. Bisakah Anda mengirim seseorang untuk menjemput saya? Petik 2. Jordan berkata, baiklah, saya pribadi akan pergi ke bandara untuk menjemput Anda. Marissa berkata, Jordan, jangan mengemudi. Saya ingin naik kereta emas keluarga Anda. Apakah itu tidak apa-apa? Jordan berada dalam dilema. Tentu, tapi keretanya lambat. Ini sangat jauh dari bandara. Anda harus menunggu lama. Marissa tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Kita dapat dengan mudah menghibur diri kita sendiri sementara itu. Tidak masalah jika kita harus menunggu 1 atau 2 jam lagi. Haha. Kita, Jordan bingung. Bukankah Marissa datang sendiri? Atau apakah Brett juga ada di sini? Marissa berkata, oh, itu hanya beberapa teman saya. Mereka semua agak gemuk. Berapa banyak orang yang bisa muat di kereta emas milikmu itu? Saya rasa 1 tidak cukup. Mengapa Anda tidak menemukan Ratu Inggris dan meminjam yang lain? Kami akan mengambil 2 kereta emas. Itu pasti akan lebih megah. Petik 2. Jordan mulai marah. Bu, selain keluarga kerajaan, hanya para pemimpin negara besar yang memenuhi syarat untuk duduk di kereta emas Ratu Inggris. Saya sendiri tidak memenuhi syarat untuk duduk di kereta itu. Petik 2. Hal yang sama berlaku untuk kereta emas keluarga Stelle. Jika dorongan datang untuk mendorong, saya dapat menganggap Anda sebagai bagian dari keluarga Stelle, itu sebabnya saya setuju untuk membiarkan Anda mengendarainya. Adapun temanmu, mereka tidak punya hak untuk duduk di kereta emas keluarga kita.
Kedua kereta emas itu diproduksi oleh pengrajin yang sama dan hampir identik. Hanya orang-orang paling berkuasa di dunia yang berhak duduk di dalam. Namun, Marissa tidak mengerti. Dia merasa bahwa karena itu milik keluarga Stelle, dia bisa meminta siapa saja untuk duduk di dalam. Dia merasa bahwa Jordan bersikap picik. Jordan, bukankah itu hanya kereta milik keluargamu? Teman-temanku semua adalah sosialita yang kaya dan berkuasa. Bagaimana mereka tidak memenuhi syarat untuk duduk di dalamnya? Petik 2. Jordan berkata, Bu, kamu sama sekali tidak mengerti arti di balik kereta emas. Apakah Anda tahu seberapa besar pasukan polisi akan dikerahkan untuk melindungi kereta emas? Bahkan militer pun terlibat. Teman-temanmu hanya warga sipil biasa. Jika saya memobilisasi pasukan polisi dan militer Inggris hanya untuk beberapa teman Anda, bagaimana Anda mengharapkan saya menjelaskan hal ini kepada Perdana Menteri dan keluarga kerajaan? Pokoknya, kereta emas itu tidak boleh pergi. Jika Anda mau, saya akan menjemput Anda dengan Bentley. Marissa membalas dengan marah, siapa yang peduli dengan Bentley-mu? Keluarga saya juga punya Bentley. Anda menantu yang tidak berguna. Kembali ke rumah, Anda makan dan minum makanan keluarga saya, tinggal di rumah putri saya, dan mengendarai mobil putri saya. Aku bahkan tidak mengeluh tentang semua itu. Sekarang kita berada di wilayahmu, aku bahkan tidak bisa menggunakan keretamu yang buruk. Bagaimana saya akan menjelaskan ini kepada teman-teman saya? Petik 2. Bajingan, aku tidak akan pergi ke rumahmu lagi. Kamu tidak perlu menjemputku. Bab 495, Hailey adalah seorang pelayan. Marissa menutup telepon dengan marah. Dengan jengkel, Jordan mengembalikan telepon ke Lauren dan berkata dengan nada meminta maaf, "Maaf, sayang. Aku tidak berusaha mempersulit ibumu. Bukannya aku tidak ingin membiarkannya duduk di kereta. Hanya saja." Lauren memotong, "Saya mengerti, Hubby. Permintaan ibu terlalu berlebihan. Setelah kereta emas dimobilisasi, itu pasti akan menyebabkan keributan di banyak tingkatan. Aku tahu keluargamu selalu sangat rendah hati. Kemarin, ketika kami naik kereta emas, mereka harus menutup jalan dan meminta pengawal kerajaan untuk melindungiku. Aku cukup malu." Jordan mengangguk. Dia sangat senang bahwa istrinya adalah orang yang masuk akal. Jika itu wanita lain, dia mungkin akan berdebat dengan suaminya dan mengatakan hal-hal buruk. Sebenarnya, kemarin adalah pertama kalinya kereta emas keluarga kami dikendarai melalui kawasan kota London. Kakek saya dan anggota keluarga lainnya belum pernah melakukan itu sebelumnya. Lauren menutup mulutnya karena terkejut. Bahkan kakak Jessie dan kakak Yumi belum pernah mengendarainya di kota sebelumnya. Jordan menggelengkan kepalanya. Lauren tidak bisa mempercayainya. Apakah Suster Yumi akan menyalahkanku karena sembrono? Apakah dia akan membenciku karena ini? Mereka berdua adalah menantu dari keluarga Stelle. Lauren datang ke sini untuk pertama kalinya dan sudah menggunakan kereta emas keluarga pada hari pertamanya. Yumi adalah istri dari putra tertua dan dia tidak pernah menggunakannya meskipun dia telah menikah dengan keluarga Stelle selama beberapa tahun. Lauren merasa bahwa Yumi mungkin marah padanya karena hal ini, dan menjadi semakin cemas. Dia sangat peduli tentang hubungannya dengan anggota keluarga Stelle. Jordan tersenyum. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Kakak dan ipar saya memperlakukan saya dengan sangat baik. Mereka tidak akan marah karena itu. Jangan khawatir. Di Bandara Heathrow, London. Menantu yang tidak berguna itu. Aku sangat marah. Bagaimana saya berakhir dengan menantu yang pelit seperti itu? Marissa masih memarahi Jordan setelah menutup telepon. Temannya bertanya, "Marissa, ada apa? Apakah tidak nyaman bagi Jordan untuk menjemput kami? Kita bisa naik taksi ke sana sendiri." Marissa tersenyum canggung. "Aku benar-benar menyesal telah mempermalukan diriku sendiri. Menantuku terlalu keterlaluan. Aku akan mengantarmu ke hotel. Kita bisa pergi ke kasino." Dengan mengatakan itu, Marissa membawa 4 teman sosialitanya ke kasino berusia 192 tahun di Inggris tempat mereka bermain punto banco. Menantu yang tidak berguna, menantu yang pelit. Jordan, aku akan menghabiskan 10 juta pound di sini malam ini. Dan Anda akan memberi saya kompensasi untuk setiap sen yang saya habiskan. Petik 2. Marissa berasumsi bahwa karena keluarga Jordan sangat berkuasa di Inggris, dia bisa kehilangan uang sebanyak yang dia inginkan di sini. Tidak perlu khawatir. Alhasil, Marissa bermain sembarangan, berniat merugi. Namun, dia terus menang berkali-kali.
Ayo, Marissa, kamu sangat beruntung hari ini. Berapa banyak yang telah Anda menangkan? Kamu pasti sudah memenangkan 1 juta pound sekarang, kan? Petik 2. Marissa tertawa. Aku sudah memenangkan 2 juta pound. Ya Tuhan, itu gila. Secara kebetulan, Lauren kebetulan menelepon pada saat ini. Halo, Bu, kamu di mana? Jordan dan aku datang untuk menjemputmu. Ibu Jordan tahu bahwa kamu di sini dan sangat ingin bertemu denganmu. Dia menunggumu untuk datang makan malam nanti, kata Lauren. Marissa mendengus. Aku harus pergi menemui Steles hanya karena mereka mau. Jika mereka sangat ingin bertemu denganku, mengapa mereka tidak datang ke pernikahanmu? Aku tidak bebas. Saya bersenang-senang di kasino. Aku tidak akan pergi malam ini. Kita lihat saja bagaimana kelanjutannya besok. Lauren tahu bahwa ibunya sedikit kecanduan judi. Dia memperingatkannya, Bu, bermainlah sedikit untuk hiburan. Jangan kalah banyak. Balas Marissa. Apa yang kau bicarakan? Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang saya hasilkan hanya dalam beberapa jam? 2 juta pound. Ibumu akan kaya malam ini. Hahaha. Jarang bagi Lauren untuk mendengar Marissa begitu bahagia. Dia tahu bahwa ibunya sangat menikmati perjudiannya sehingga bahkan kereta emas pun tidak akan mampu memikatnya. Baik-baik saja maka, karena Anda menang, nikmatilah diri Anda sendiri. Aku akan mencarimu besok pagi. Setelah menutup telepon, Lauren berkata kepada Jordan, ibu tidak akan datang untuk makan malam malam ini. Dia berjudi di kasino. Jordan mengangguk. Kasino yang mana? Saya akan membayar kerugian apapun yang dia alami. Petik 2. Lauren tersenyum. Tidak dibutuhkan. Dia beruntung hari ini dan memenangkan 2 juta pound. Raut wajah Jordan terlihat sangat terkejut. Apakah ibu mertuanya Ratu Judi? Tak lama kemudian, sudah waktunya untuk makan malam. Keluarga Steles tidak memiliki persyaratan tinggi untuk sarapan dan makan siang. Makan malam adalah makanan yang paling penting dan mewah, dan semua orang di keluarga diharapkan bergabung untuk makan malam. Itu adalah pesta megah lainnya di meja makan dengan berbagai masakan. Hari ini, Hailey adalah bagian dari para pelayan. Hailey mengenakan pakaian pelayan, pakaian yang sama yang dikenakan oleh semua pelayan keluarga Steele. Karena Steles memiliki hubungan yang baik dengan Channel, seragam pelayan dirancang secara pribadi oleh desainer terkenal. Itu adalah pakaian pelayan biasa. Namun, pada Hailey, efeknya sangat mencengangkan. Baik Jesse dan Jordan tercengang oleh pemandangan itu. Ya Tuhan, apakah seragam pelayan keluarga Steele selalu begitu memikat? Hailey mengenakan celemek putih yang diikat di pinggang. Pita putih itu hanya memohon agar seorang pria melepaskannya. Dia mengenakan gaun hitam yang tidak panjang atau pendek, dan itu dengan sempurna menunjukkan kakinya yang panjang dan indah. Dalam keadaan normal, Hailey sudah memiliki aura yang murni dan menawan. Mengenakan pakaian pelayan ini, dia terlihat sangat mematikan. Meneguk. Jesse mau tidak mau menelan ludah. Yordania tidak melakukan itu. Sebaliknya, dia mengingat beberapa kenangan asmara antara dia dan mantan istrinya. Ketika mereka adalah suami dan istri, Hailey pernah memakai sesuatu yang mirip. Hailey akan mengibaskan bulu matanya dan cemberut, melirik Jordan dari waktu ke waktu seolah-olah dia ingin mengingatkannya pada kenangan indah itu. Wanita ini sangat menyebalkan. Menyaksikan Hailey, wanita yang telah berselingkuh darinya, segala macam emosi melonjak di hati Jordan. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan muntah setiap kali dia bertemu Hailey setelah perceraian mereka. Dia tidak menyangka pesona wanita ini mencapai level seperti itu. Hailey sangat cantik. Jamie, kau bajingan. Merasa bahwa dia masih tidak bisa melupakan Hailey atau membencinya, Jordan sekali lagi menyalahkan Jamie, yang telah menimbulkan semua masalah itu. Jordan, ini adalah hidangan ikan bakar yang disiapkan dapur khusus untukmu. Dalam kostum maidnya, Hailey sengaja membawa hidangan itu ke Jordan. Sekali lagi, Jordan mencium aroma parfum yang sudah dikenalnya. Baik, Jordan mengangguk. Tapi Hailey tetap berdiri di sana, dan dia bertanya kepada Jordan dengan nada genit, Tuan, apakah Anda puas dengan layanan saya? Bab 496, Aku bersedia menjadi nyonya. Pertanyaan Hailey membuat Jordan gemetar. Dia merasa sangat sensitif. Sialan Hailey, jalang ini. Dia benar-benar mengatakan kata-kata ambigu untuk membangkitkan saya dan bahkan melakukannya di depan istri saya. Kenyataannya, Hailey telah memanggil Jordan sebagai Tuan sebelumnya.
Saat itulah mereka bermain peran sebagai tuan dan pelayan di Villa Orlando mereka setelah rekonsiliasi mereka. Jelas bahwa Hailey sengaja memanggil Jordan, tuan, untuk mengingatkannya pada saat-saat indah itu. Meskipun Lauren cantik melampaui kata-kata, dia tidak seseksi Hailey. Wanita yang baik lebih layak dicintai daripada wanita yang buruk. Namun, wanita jahat jauh lebih baik daripada wanita baik dalam hal-hal tertentu. Mereka tahu bagaimana membuat seorang pria bahagia. Jordan merasa sangat canggung. Dia tidak bisa menyalahkan Hailey karena mencoba menggodanya karena tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Karena Hailey adalah pelayan Steles, Jordan memang tuannya. Banyak pelayan memanggilnya sebagai tuan, jadi secara teknis tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Terlebih lagi, bahkan Lauren dan yang lainnya tidak melihat ada yang salah dengan cara Lauren memanggilnya. Jadi pada akhirnya, Jordan tidak punya pilihan selain menjawab dengan canggung, tidak buruk. Hailey membungkuk hormat di depan Jordan. Dia terus bertanya dengan sopan, Tuan, apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan untuk Anda? Jordan tidak tahan Hailey memanggilnya Tuan. Itu terlalu menggoda. Bukan karena Jordan kurang pengendalian diri atau karena dia telah memaafkannya. Hanya saja kenangan dari masa lalu terlalu jelas. Tidak ada lagi. Hailey, kamu tidak perlu berada di sini lagi. Kembalilah ke kamarmu dan jaga anak itu. Hailey menjawab dengan hormat, terima kasih, Tuan. Melihat Hailey pergi, Lauren bertanya dengan lembut, Hubi, apakah kamu membiarkan mantan istrimu pergi karena hatimu sakit untuknya ketika kamu melihatnya melayani kita? Sepertinya Lauren benar-benar buruk dalam mengenali trik wanita jahat. Tidak mungkin Jordan merasa kasihan pada Hailey. Jika ada, Jordan merasa agak sombong ketika dia melihat Hailey yang arogan menyajikan makanan seperti pelayan. Tapi dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Lauren kalau dia cemburu. Karena itu, dia berkata, ya, kami pernah menjadi suami dan istri. Lauren segera menghabiskan makanannya. Dia tidak meminum setetes pun alkohol. Karena dia mabuk saat makan malam pertamanya di sini dan bahkan bernyanyi di depan umum untuk pertama kalinya, ini saja sudah cukup untuk membuatnya berhenti minum sejak saat itu. Namun demikian, Jordan dan anggota keluarga lainnya minum sepanjang makan. Lauren berdiri dan pergi setelah menghabiskan makanannya. Dia ingin bertemu putra Jordan dan Hailey. Karena anak ini adalah anak Jordan, Lauren harus mengambil tanggung jawab sebagai ibu tirinya. Dia datang ke tempat tinggal para pelayan tempat Hailey tinggal. Ruangan itu kecil, tapi itu dihias dengan baik. Ketuk-ketuk. Lauren datang ke ambang pintu. Pintunya terbuka, tapi dia masih mengetuk 2 kali. Ketika Hailey melihat Lauren, dia langsung berkata, Mrs. Jordan. Hailey tidak ingin memanggil Lauren seperti itu. Dia ingin berada di level yang sama dengannya, tapi sekarang, dia hanyalah seorang maid. Lauren berada di atasnya dalam status. Lauren buru-buru berkata, Miss Camden, kamu bisa memanggilku dengan namaku. Lauren, kenapa kamu di sini? Tanya Hailey. Sebagai tanggapan, Lauren menunjuk anak yang berbaring di tempat tidur. Aku ingin melihat anakmu bersama Jordan. Dengan itu, dia berjalan dan menatap bayi itu sambil tersenyum. Dia tidak memusuhi dia hanya karena dia adalah anak suaminya dengan wanita lain. Dia memperlakukannya dengan kehangatan yang tulus. Hailey melihat Lauren bermain dengan anaknya dan berpikir, saya tidak menyangka wanita ini begitu murah hati dan baik hati. Aku seharusnya tidak memperlakukannya sebagai musuh. Sejak dia bertemu Lauren, Hailey selalu memperlakukannya sebagai saingan cintanya dan bersaing dengannya dalam segala hal. Namun, pernikahan Lauren dan Jordan sangat stabil sekarang. Hampir tidak mungkin bagi Hailey untuk mencuri Jordan dari Lauren. Hailey tiba-tiba menatapnya dengan memohon. Lauren tersayang, bisakah aku meminta bantuanmu? Lauren sedikit terkejut. Bantuan apa? Hailey berkata, Lauren, Anda tahu bahwa saya menikah dengan Jordan selama 3 tahun. Saya menikah dengannya saat saya masih kuliah. Dia adalah pria yang paling aku cintai dalam hidupku. Aku tak bisa hidup tanpanya. Saya tidak berani memohon Anda untuk membiarkan saya memiliki Jordan. Saya seperti malaikat yang jatuh dan saya tidak layak memiliki Jordan untuk diri saya sendiri lagi. Tapi aku harap kamu bisa setuju untuk membiarkan aku menjadi nyonya Jordan. Lauren tercengang. Hailey yang angkuh dan arogan sebenarnya bersedia menjadi nyonya. Hailey bahkan tidak akan mempertimbangkan untuk menjadi nyonya Brett,
yang keluarganya juga sangat kuat. Dengan kualitas Hailey, sangat mudah baginya untuk menemukan pria kaya dan tampan untuk menikahinya. Jelas bahwa dia rela berkorban banyak untuk memiliki Jordan lagi. Namun, Lauren menolaknya. Maaf, Nona Camden. Aku tidak bisa menyetujuinya. Apa? Hailey tidak menyangka Lauren menolaknya begitu cepat. Hailey berkata dengan marah, "Kenapa, Lauren? Apakah Anda berniat untuk menjaga Jordan untuk diri Anda sendiri? Dengan latar belakang keluarga dan kualitasnya, tidak mungkin dia hanya memiliki satu wanita dalam hidupnya. Lihatlah ayah Jordan, dia memiliki beberapa wanita. Bukankah ayahmu juga sama? Mengapa Anda tidak bisa menerima saya sebagai Nyonya Jordan? Saya berjanji bahwa saya pasti akan menghormati Anda sebagai istri yang sah dan memperlakukan Anda sebagai saudara perempuan saya. Selama seminggu, dia bisa tinggal bersamamu selama 4 hari, dan menghabiskan 3 hari bersamaku. Apakah itu tidak apa-apa? Jika tidak, Anda dapat memiliki 5 hari bersamanya, dan saya hanya akan mengambil 2 hari. Ya ampun, Hailey sudah memikirkan bagaimana mengalokasikan waktu Jordan selama seminggu. Namun, Lauren berkata, saya ingin bersama Jordan selamanya, tanpa ada wanita lain yang mengganggu kami. Dalam hidup ini, saya hanya akan mencintai Jordan. Menahan desisan, Hailey berdiri dengan marah. Kau terlalu egois. Bagaimana Anda bisa memonopoli pria luar biasa seperti Jordan? Jika saya masih istri Jordan, saya akan setuju untuk menerima Anda sebagai wanita simpanan. Selama dia bahagia. Lauren berhenti sejenak dan melanjutkan, tapi aku juga tahu Jordan tidak mungkin hanya mencintaiku, seperti aku mencintainya. Jadi, saya bisa menerimanya jika dia mendapat selingkuhan. Mendengar ini, Hailey langsung senang. Dia segera meraih tangan Lauren dan mencium pipinya dengan gembira. Dua wanita cantik dengan pipi saling menempel. Pemandangan yang menawan. Terima kasih, Lauren. Hailey sangat senang. Dia berpikir bahwa Lauren telah setuju untuk membiarkan dia menjadi Nyonya Jordan. Namun, Lauren mengklarifikasi. Miss Camden, Anda salah paham. Saya setuju jika Jordan memiliki seorang wanita simpanan, tetapi saya tidak setuju jika wanita simpanan itu adalah Anda. Lalu siapa? Hailey bertanya dengan heran. Victoria Clarke. Bab 493, membiarkan Hailey tinggal. Hailey berteriak saat dia berlutut.